sekolah atau kuliah itu cuman untuk akademik, pengalaman apa yang mau diceritakan? Punya bestie boleh gitu ya, tapi harus berani juga keluar dari zona nyaman. Nah, perusahaan itu memberikan dia harga, itu kan nggak melihat bebannya dia, nggak melihat kebutuhannya. Yang sesuai dengan diri saya ini apa sih? Lalu kemudian baru dari situ mencari tahu perusahaan seperti apa yang saya ingin kerja. Hmm. Kalau kita mau nego gaji, kita harus punya kompetensi dan kapasitas dulu. Itu bukan tingkat pendidikannya, tapi pengalaman dan kompetensinya, gitu ya. Hai ID People, kembali lagi di Sekali, Senin Karir Literasi by ID Career, We Career Career. Dalam keseharian, terutama dalam dunia kerja, kita tidak terlepas dari proses negosiasi. Negosiasi ini merupakan keterampilan yang krusial ketika kita menghadapi berbagai situasi di tempat kerja, seperti saat harus membicarakan tanggung jawab pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, mengatasi perbedaan pendapat dalam tim, atau bahkan ketika kita merasa perlu menyuarakan kebutuhan pribadi. Tak jarang negosiasi juga diperlukan ketika hasil kerja tidak sesuai dengan harapan atau ketika perbedaan pendapat yang muncul itu berpotensi memunculkan konflik dalam tim. Bersama dengan kita hari ini, seorang HR yang telah berkecimpung selama 16 tahun di dunia sumber daya manusia. Dengan pengalaman panjangnya, beliau akan membagikan wawasan mengenai bagaimana negosiasi yang efektif supaya bisa membantu kita dalam berbagai aspek dunia kerja, mulai dari rekrutmen sampai ketika kita sudah bekerja nantinya. And please welcome Bapak Ronald Julius Tanesia. Halo Pak Ronald, bagaimana kabarnya Halo hari Mbak, ini? baik kabarnya. Terima kasih Edi Karir sudah mengundang saya. Lagi sibuk apa nih Pak Ronald belakangan ini? Ya, biasalah sibuk pekerjaan. Tapi sehat-sehat ya Pak Ronald ya. Sehat, sehat. Baik Pak Ronald, ini kan sebagaimana kita ketahui ya Pak Ronald bahwa keberhasilan dalam proses rekrutmen kerja itu ketika kita sudah meniti karir itu sangat bergantung dari kemampuan komunikasi efektif kita gitu ya Pak. Karena gak jarang kita akan menemukan namanya konflik di tempat kerja, bahkan ketika proses rekrutmen pun mungkin kita harus melakukan negosiasi-negosiasi gitu ya Pak Ronald ya. Ya, Nah mungkin untuk yang pertama nih Pak Ronald, bagaimana cara kita bernegosiasi secara efektif ketika proses rekrutmen kerja. Tapi posisinya itu kita memiliki beberapa kendala Pak Ronald. Mungkin yang pertama ketika kita masih kerja di tempat lain, atau mungkin ketika kita memerlukan untuk permohonan jam kerja yang fleksibel seperti itu Pak Ronald. oke, baik. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya kalau mau ngomong soal negosiasi harus gini. Kalau ngomong negosiasi itu kan proses untuk mencapai kesepakatan yang sifatnya win-win gitu ya. Artinya di situ ada dua kepentingan yang berbeda, yang dimana kedua kepentingan ini harus diketemukan gitu ya, supaya nanti kepentingan bersamanya bisa tercapai gitu kan ya. Jadi kalau mau melakukan seperti itu, yang pertama kita sebagai kalau tadi konteksnya dalam rekrutmen gitu ya, Mm. katakanlah konteksnya saya sebagai seorang kandidat gitu ya. Maka yang pertama harus saya tahu dulu adalah kepentingan saya apa, gitu kan ya. Tujuan saya apa, gitu. Lalu kemudian yang sebagai kandidat saya juga harus memahami kepentingannya si perusahaan yang mau meng-hire saya ini apa, gitu ya. Tujuan mereka apa yang ingin tercapai dengan meng-hire saya, gitu ya. Nah, kalau kemudian eh, saya bisa tahu gitu ya kepentingan, kalaupun nggak tahu setidaknya dibayangkan gitu ya, Ya. kira-kira apa gitu kan ya. Kalau secara umum kan yang namanya perusahaan kepentingannya kan mendapatkan kandidat yang terbaik gitu ya, mendapatkan kandidat yang terbaik untuk bisa melakukan pekerjaan yang diharapkan gitu ya. Dan tentunya juga kalau dari sisi perusahaan adalah dengan kita sebut saja biaya yang kompetitif gitu ya. Sedangkan kalau dari sisi kandidat itu kan kepentingannya mendapatkan tempat kerja katakanlah yang lebih baik, gitu Hmm. ya. Kalaupun baik tapi katakanlah lebih baik gitu ya.
kemudian juga untuk mendapatkan income, gitu ya. Nah, kalau menurut saya 2 pokok itu dulu sih yang harus, diketahui gitu ya. Nah, menjadi negosiasi kan ketika kemudian ada gap gitu ya, antara kepentingan perusahaan sama kepentingan saya sebagai kandidat gitu ya. Hmm. Di situlah kemudian terjadi proses negosiasinya gitu kan ya. Nah, satu hal yang selalu saya, tanyakan ketika saya melakukan interview terhadap kandidat gitu ya, saya akan selalu tanya kepada kandidat itu, "Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami?" Gitu. Setidaknya dari situ saya bisa tahu, ketertarikan kandidat terhadap perusahaan, gitu kan ya. Lalu bagaimana usaha yang dilakukan oleh kandidat untuk mencari tahu tentang perusahaan yang, mereka lamar itu, gitu ya. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap, eee, bagaimana si kandidat melihat ada gap di situ. Contoh nih, mmm, katakanlah seorang kandidat itu mencari pekerjaan yang lebih baik, kriterianya dia adalah pekerjaan yang lebih baik itu kalau tadi yang Mbak, Sakanti sebutkan adalah yang mengakomodasi adanya flexible working hours. Iya. Karena sampai saat ini pun tidak semua perusahaan itu memberikan, kebijakan jam kerja yang fleksibel, tidak Hmm. semua, gitu ya. Jadi itu yang juga harus dicari tahu, di perusahaan itu memberikan itu atau tidak, gitu ya. Kalaupun katakanlah dengan riset sendiri nggak ketemu gitu ya, pada waktu interview nggak tahu ya kalau orang lain, tapi kalau saya, ataupun ketika saya sebagai posisi saya sebagai kandidat, Hmm. ketika interview, selalu di akhir, selalu akan ada pertanyaan bukan pertanyaan, akan selalu dari perusahaan memberikan, "Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari kandidat," Iya. gitu ya. Nah, kalau kemudian kandidat itu sudah punya kriteria perusahaan atau pekerjaan yang dia mau seperti apa, itulah waktunya untuk si kandidat bertanya. Kalau tadi goalnya adalah untuk mendapatkan, tempat kerja yang memberikan flexible working hour, di situlah bisa nanya, "Di sini ada kebijakan flexible working hour kah?" Gitu kan ya. Nanti kan bisa didengar nih dari penjelasannya si perusahaan, dari situ nanti Hmm. bisa dinilai ada atau tidak gitu ya. Kalaupun tidak ada kebijakannya, apakah kemudian, perusahaan itu memberikan keleluasaan atau kesempatan. Hmm. Karena ada juga perusahaan yang secara kebijakan tertulis mereka nggak ada, Hmm. tapi secara kebiasaan mereka memberikan kesempatan itu, Iya. gitu. Nah, nanti dari situ barulah, terjadi, proses negosiasinya gitu kan ya. Dan kalau kita ngomong dalam konteks, dunia kerja, gini, negosiasi itu kan bukan berarti kita mendapatkan semua yang kita mau ataupun pihak yang satunya mendapatkan semua yang dimaui gitu kan ya. Kan pasti ada komprominya nih, gitu kan ya. Kalau dari sisi kandidat ada katakanlah pro cons-nya gitu ya, hitung-hitungannya lah, Hmm. manfaatnya seberapa banyak, kemudian, apa istilahnya, eee, cons itu apa ya, kalau dibilang halangan bukan sih. Kalau dibilang sisi negatif, enggak juga. Katakanlah manfaat dan kemudian, hal yang tidak bisa saya dapatkan dari situ. Nanti kan bisa diukur nih, lebih banyak dapetin manfaatnya atau lebih banyak yang nggak bisa saya dapetin, gitu kan ya. Tentunya kalau kita mau yang diperoleh pasti akan diambil, gitu kan ya. Tinggal kemudian nanti melakukan negosiasi tentang hal-hal yang saya masih belum bisa dapat nih, bisa ambil jalan tengahnya seperti apa. Itu sih. Kalau dari pengalaman saya sendiri waktu, itu pernah saya mau pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu ya, di perusahaan yang pada waktu itu saya sedang bekerja, saya dikasih mobil operasional. Hmm. Karena memang jarak saya dari rumah ke lokasi pekerjaan itu jauh, Mbak. Sekali Hmm. jalan 50 kilometer, Hmm. sekali jalan gitu ya. Dan kondisi, saya pada waktu itu saya belum, cukup mampu untuk membeli, eee mobil sendiri, kondisi pada saat itu, ya. Sehingga kemudian ketika, perusahaan yang baru ini, eee, apa
saya udah dapat offeringnya gitu ya. Nah di list offering itu saya lihat, oh nggak ada mobil nih, ya kan. Tapi item-item yang lain mereka jauh lebih lebih baik daripada perusahaan yang saat itu sedang bekerja gitu kan ya. Mau saya lakukan hitung-hitungan tetap nggak cukup kalau saya harus beli mobil sendiri. Lalu apa yang saya lakukan? Saya nego, gitu ya. Nego saya adalah dengan cara saya bilang, Pak, untuk item offering yang lain saya nggak ada masalah, saya terima sepenuhnya. Tapi saya ada satu permintaan, kalau diizinkan, boleh nggak saya dapat mobil operasional, gitu ya. Apapun itu skemanya gitu ya, tapi boleh nggak saya dapat mobil operasional, gitu ya. Nah, eh, di luar ekspektasi ternyata dikasih tuh fasilitas itu dikasih gitu ya. Bahkan bukan cuma sekedar mobil operasional, tapi itu berupa car ownership program gitu ya. Di mana dari saat saya bergabung itu apa namanya disewakan dulu mobil eh, rental gitu ya. Begitu saya sudah apa namanya lulus masa percobaan, barulah program kepemilikan mobil itu berjalan gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya saya juga bisa mengukur bagaimana kemudian perusahaan itu menghargai saya, ya. Bagaimana perusahaan itu menghargai kapasitas saya, menghargai kompetensi saya, gitu ya. Tapi tentunya dengan itu dari perusahaan kan tentunya ekspektasinya jadi naik nih. Dalam arti oke, harga kamu nggak ada perubahan nih, tapi ada fasilitas lebih yang diberikan, ada benefit lebih yang diberikan. Dan setelah saya bergabung, berapa lama kemudian saya dapat informasi bahwa untuk saya bisa mendapatkan fasilitas mobil itu, katakanlah job grade saya atau bukan pangkat, apa sih istilahnya? Job grade itu apa ya istilah umumnya ya? Kalau kayak di pemerintahan itu Golongan ya. golongannya ya katakanlah gitu kalau di pemerintah. Jadi untuk bisa mendapatkan fasilitas mobil itu, golongan saya itu harus dinaikin satu. Oh. Padahal sebelumnya pekerjaan itu katakanlah awalnya itu adalah katakan golongan 5 gitu ya. Tapi karena saya nego mobil, policy mereka mengatakan untuk bisa dapat mobil itu minimal harus di golongan 6. Nah, akhirnya mereka naikkan saya itu di golongan 6 gitu ya. Nah, tentunya kalau begitu sudah ada kenaikan ini, ekspektasinya berubah dong. Jadi naik kan gitu. Jadi ya sudah gitu ya. Saya terima itu sebagai bagian dari negosiasi. Ketika kemudian ada ekspektasi lebih yang diharapkan, ya saya harus deliver itu. Jadi ngelihatnya harus keseluruhan nih, gitu. Oke. Kalau gitu nih Pak Ronald, mungkin bisa dibantu dijelaskan ke teman-teman Pak Ronald mengenai sebenarnya tuh faktor-faktor apa saja yang penting dalam hal negosiasi yang harus diketahui para pencari kerja nih Pak Ronald. Supaya ketika proses rekrutmen kerja tuh bisa tercapai kesepakatan gitu. Oke. Okay. Kalau katakanlah anak-anak muda zaman sekarang ya, mereka itu cepat sekali untuk mencari informasi, gitu ya. Betul. Jadi kata kuncinya sebenarnya itu adalah dalam tanda petik katakanlah penguasaan informasi, gitu ya. Tadi saya bilang cari tahu sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang sedang dilamar itu, gitu ya. Tentang pekerjaan yang ingin dilamar itu, kompensasi benefitnya seperti apa, suasana kerjanya seperti apa, gitu kan ya. Lalu kinerja bisnisnya juga seperti apa, gitu ya. Karena apa? Katakanlah untuk seorang fresh graduate gitu ya, karir pertama kali itu akan menentukan masa depannya. Kalau kita bicara konteks di Indonesia ya, di Indonesia ini sangat jarang sekali ketika orang itu di tengah-tengah perjalanan karirnya tiba-tiba dia berganti jalur. Contoh misalkan, awalnya dari HR nih, ya, tiba-tiba di tengah jalan berganti jalur menjadi
marketing atau berganti jalur menjadi finance, itu sangat jarang. Ada, terjadi ada, tapi nggak umum gitu ya. Atau sebaliknya nih, orang produksi gitu ya, tiba-tiba di tengah karirnya dia ganti menjadi orang HR atau menjadi orang marketing gitu ya. Kalau ditanya apakah saya menemukan orang-orang seperti itu? Ya, saya menemukan orang-orang seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan satu perusahaan di mana dia bekerja, itu cuma 1 banding berapa gitu loh. Jadi itu kasus yang sangat pengecualian gitu ya. Beda kalau saya ada teman di Thailand, di Malaysia, di Singapura, kayaknya di negara-negara itu sangat mudah sekali untuk kemudian bisa ganti jalur karir gitu. Hmm. Saya ada teman baik orang Thailand, Hmm. dia lulusannya itu apa itu ilmu komputer, Hmm. lulusannya ilmu komputer. Dia sampai S2 kalau nggak salah, sampai S2 ilmu komputer. Mengawali karirnya itu juga di apa katakanlah informatika gitu ya. Hmm. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia ganti banting setir ke HR. Itu pun kejadiannya bukan karena dia bekerja di satu perusahaan, lalu kemudian di satu perusahaan itu dari informatika dia ke HR, bukan. Jadi tiba-tiba dia mau keluar mencari pekerjaan lain dan dia mendapatkan kesempatan jadi HR. Nah itu kalau mau ngomong di Indonesia sangat jarang kejadian kayak gitu. Bisa berganti jalur dengan cara pindah tempat kerja. Kalaupun di Indonesia terjadi, itu terjadinya di dalam satu perusahaan nih, berganti karir gitu. Jadi ketahui dulu apa namanya karir yang sesuai dengan diri saya ini apa sih, Hmm. ya. Lalu kemudian baru dari situ mencari tahu perusahaan seperti apa yang saya ingin kerja, Hmm. gitu ya. Ada satu prinsip yang menurut saya itu kurang pas, tapi banyak orang pakai apa itu prinsip yang penting kerja dulu. Apapun Hmm. kerjaannya, apapun Ya. perusahaannya, yang penting kerja dulu Ya. gitu ya. Hmm. Itu sangat banyak terjadi gitu loh. Apa orang sebar CV nggak melihat perusahaannya kayak gimana, nggak melihat pekerjaannya, pokoknya sebar CV dulu gitu ya. Nggak salah sih ya kalau kita ngomong dalam konteks ibarat kayak nelayan menebar jala seluas-luasnya gitu ya. Nanti yang ketarik kan. Cuman buat saya itu nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi lah gitu Hmm. ya. Banyaklah kita menemukan bahwa orang itu nggak happy dengan kerjaannya, nggak Hmm. happy dengan tempat kerjanya, tapi terpaksa nggak ada nggak ada pilihan lain gitu ya. Nah, kalau kita mau ngomong kondisi ideal, ya harusnya dari awal itu sudah sudah dibayangkan dulu lah, sudah diproyeksikan dulu. Saya ingin kerjanya di perusahaan seperti apa. Saya dulu waktu mengawali karir itu, saya juga mengalami kegalauan waktu mau lulus kuliah, ya. Jadi saya cari tahu, saya dulu kuliah saya adalah teknik industri. Hmm. Dulu saya kuliahnya teknik industri. Dan tren pada waktu itu teman-teman saya lulusan teknik industri kalau enggak ke perbankan itu ke pabrik Hmm. atau yang ketiga jadi pengusaha, entah bikin usaha sendiri atau nerusin usaha orang tuanya gitu ya. Nah, cuman saya pada waktu itu mikir orang kayak saya ini cocoknya kerja di bidang apa ya gitu ya. Lalu saya cari tahu tuh dulu zaman waktu dulu 20-an tahun yang lalu ya. 18 tahun lalu lah ya. Sekitar 18 tahun lalu. Oh enggak, iya benar 19-20 tahun lalu lah karena itu sebelum sebelum lulus kuliah. Jadi saya cari tahu apa namanya kalau bidang industri apa bidang usaha kan macam-macam nih, ada pabrik, ada perbankan, macam-macam lah gitu ya. Nah, karena background saya teknik industri, jadi pada waktu itu secara spesifik saya memang cita-citanya pengen kerja di pabrik karena saya lulusan teknik industri. Hmm.
Lalu kemudian kalau bicara di pabrik atau manufaktur itu kan ada banyak fungsi itu. Saya cari tahu produksi, aduh produksi kalau orang kayak saya bisa mati kebosanan gitu ya. Dalam arti ketemunya sama orang-orang itu aja, terus kemudian ya ketemu sama mesin. Bayangan pada waktu itu ya, namanya masih Mm. anak kuliahan ya. Bayangan saya kayak gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, gitu ya. Nggak tahan pasti. Kalau bisa apa bisa ngejalaninnya bisa, cuman saya pasti nggak happy, gitu ya. Saya pasti nggak happy. Saya pasti nggak akan bisa, nggak tahan lah. Terus, oh saya seneng ini apa seneng hitung-hitungan, seneng analisis, seneng ngotak-ngatik data apa segala macem. Terus saya pikir kan kayaknya kerja di bidang planning menarik juga, gitu ya. Planning, oke, saya mau deh kerja di bidang planning gitu ya. Tapi terus saya cari-cari lagi apa ya kira-kira. Nah, terus saya menemukan pada waktu itu ada satu bidang pekerjaan yang namanya HR. Ini apa gitu kan? Cari-cari tahu. Terus eh, ternyata di HR itu kan ada bidang fungsinya kita menginterview orang. Pada waktu itu ya yang saya tak interview orang, ngasih training gitu kan ya. Oh, interview orang ngasih training. Lah, itu kan aktivitas yang saya lakukan waktu saya aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan. Hmm. Di organisasi kemahasiswaan kan kita sering tuh kalau kepanitiaan Hmm. atau kita Hmm. mau rekrut ke pengurusan, kita kan interview gitu ya. Hmm. Kalau kita sudah agak senior dikit, kita pintar ngomong gitu ya, kita jadi trainer setidaknya buat adik-adik kelas gitu kan ya. Nah, saya mengalami itu semua ketika saya di organisasi kemahasiswaan gitu loh. Saya mikir, kayaknya itu menarik gitu loh. Walaupun jauh dari apa dari bidang studi saya gitu ya. Setidaknya pada waktu itu eh, apa namanya yang umum terjadi, yang kerja di bidang HR itu kalau nggak orang psikologi, orang hukum atau orang manajemen ya. Jarang ada, setidaknya waktu itu saya nggak tahu bahwa orang teknik itu kemudian bisa berkarir di HR gitu ya. Jadi buat saya tuh satu hal yang menarik. Tapi ya baik lagi karena background saya industri, kalaupun saya mau kerja di bidang HR, kayaknya mending di pabrik. Kenapa? Karena saya sudah punya background pengetahuan tentang bagaimana manufaktur dari saya kuliah. Kalaupun saya jadi HR, kalau saya ngobrol sama orang di manufaktur, seenggaknya bahasanya bisa nyambung. Hmm. Oke, jadi di situ saya udah pasang kriteria. Oke, saya mau kerja di bidang HR di industri. Lalu lebih spesifik lagi, industrinya saya pilih nih. Industri apa ya? Lalu saya kepikiran industri makanan atau minuman. Kenapa waktu itu saya berpikir seperti itu? Pemikiran sederhana saya pada waktu itu adalah siapa sih yang nggak butuh makanan dan minuman, gitu ya? Semua pasti butuh, gitu kan? Jadi saya pikir ini kayaknya industri yang akan long lasting lah katakan, atau akan apa? Sustainable kalau bahasa sekarang ya. Industri yang akan selalu berkelanjutan. Jadilah di kriteria saya jadi HR di perusahaan industri yang di makanan minuman. Gitu. Tapi pekerjaan pertama saya itu bukan di industri makanan minuman. Hmm. Saya dapatnya sebagai HR di pabrik kertas. Tapi kan saya udah punya kriteria nih, HR-nya saya dapat, pabriknya dapat, walaupun itu pabrik kertas. Hmm. Masih 2 dari 3 kriteria saya yang saya dapat. Gitu. Nah, saya akhirnya berkesempatan untuk memenuhi semua kriteria saya itu di perusahaan yang kedua. Jadi itu saya sebagai HR, industri atau pabrik, dan pabriknya adalah pabrik makanan minuman gitu. Jadi kita sebagai pencari kerja harus punya kriteria dulu. Nah, nanti dari kriteria itu kita cari perusahaan yang mendekati lah paling enggak dengan kriteria kita. Nah, di situ kita bisa nego.
Kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, gimana kita mau nego? Apa yang mau kita negosiasikan juga, gitu kan? Berarti mencari tahu ya Pak, intinya ya mencari tahu apa yang kita Ya, inginkan dan mencari tahu perusahaan apa yang akan kita lamar ya Pak. Poinnya di situ ya. betul, betul. Baik, Pak Ronald, ini juga banyak juga kasus Pak Ronald. Saya sering melihat Mm, juga di sosial media itu orang-orang mm, berkomentar Gen Z itu ketika ini kan yang lagi zamannya Gen Z ya Pak, yang lagi mencari mm, kerja ya Pak. Nah, mm, ketika melakukan negosiasi dalam proses rekrutmen itu mm, permasalahannya Gen Z bukan pada kontennya, mm. bukan pada konten pertanyaannya, tapi tentang attitude-nya Pak. Nah, dari Pak Ronald sendiri, apakah merasakan seperti itu? Sopan santun dalam berkomunikasinya mungkin ya Pak ya Iya, maksudnya itu, ya. iya Attitude dalam itu berkomunikasi. betul. Jadi gini, ada stigma gitu ya. Tapi Nah. ketika saya mengalaminya sendiri, kok saya nggak dapetin stigma itu ya? Oh. Surprisingly, surprisingly saya tidak menemukan stigma itu gitu loh. Mm-mm. Jadi impresi yang saya dapatkan malah Mm-mm. Gen yang setidaknya pernah saya proses, pernah saya Mm-mm. interaksi dengan mereka gitu ya. Mereka will behave, Mm. mereka will behave ya. Yang kedua adalah eh, dalam arti mereka tahu apa yang mereka mau. Mm. Mereka tahu apa yang mereka mau gitu ya. Jadi makanya kalau saya dibilang ada stigma-stigma itu, kok saya nggak pernah ketemu ya? Saya nggak pernah ketemu gitu. Pun yang sudah masuk ke dalam dunia kerja sekalipun, ya maksudnya di Mm-mm. kerja saya yang sekarang ataupun yang kemarin pun banyak Gen Z, saya banyak interaksi sama mereka, kok saya nggak Mm-mm. bukan stigma itu ya? Mm. Tapi kalau dibilang stigma bahwa Gen Z itu gampang galau, itu benar. Gampang galau itu benar. Gampang galau dalam Mm. arti gini, apa namanya, antara apa yang mereka mau dengan Mm. apa yang mereka butuhkan, kadang mereka bingung nih. Apa yang Mm. dibutuhkan sama yang Mm. dibutuhkan itu kadang mereka bingung, gitu ya. Mm. Lalu ketika bicara soal memikirkan katakanlah karir jangka panjang, itu juga banyak saya temukan mereka juga masih belum tahu Mm. itu mereka mau kayak gimana. Jadi ya mereka dalam arti ya pokoknya udah jalanin dulu lah gitu. Yang sebenarnya itu nggak beda juga dengan generasi yang sebelumnya. Generasi yang sebelumnya pun juga banyak yang kayak gitu loh. Jadi kadang saya mempertanyakan, jangan-jangan stigma itu terjadi karena yang menghadapi gengsi ini adalah orang-orang yang sudah dewasa secara karir dan secara pemikiran, lalu Mm. menghadapi anak yang katakanlah masih dalam proses pencarian jati diri. Nah, Mm. kalau ini kan nggak usah ngomong gengsi sekarang. Generasi saya dulu pun juga banyak yang dapat stigma seperti itu. Gitu loh. Mm. Dulu kan milenial istilahnya. Ya, milenial betul. Banyak, banyak dulu ketika saya mau lulus kuliah itu apa seminar-seminar terutama di kampus gitu ya tentang bagaimana menghadapi dunia kerja apa segala macam. Ketika pembicara dari industri, mereka banyak yang mengeluhkan ngomongnya ya, anak-anak zaman sekarang terlalu lembek gitu ya, dapat Iya. kesulitan dikit nyerah resign gitu, apa namanya, nggak mau cari tahu sendiri maunya disuapin loh. Dari generasi saya juga udah seperti itu dulu waktu kami pertama kali masih masuk ke dunia kerja. Stigma itu di angkatan saya terjadi gitu ya. Tapi kemudian ketika kita bisa membuktikan bahwa kita beda dari stigma itu ya, ya kita akan baik-baik aja. Gitu. Mm. Oh, eh, saat ini generasi saya nih yang pegang kendali kan kebanyakan kan, yang Ya. sudah jadi level director, yang sudah jadi apa Mm. namanya pemilik usaha apa segala macam gitu ya. Kalau kemudian mereka mengeluhkan hal seperti itu,
Jangan lupa, kamu dulu juga seperti itu loh dipandang sama generasi sebelumnya. Tapi karena eh, kita udah mengalami proses pendewasaan, ya itulah kemudian apa namanya kita jadi pribadi yang berbeda loh. Anak-anak ini juga harus dikasih kesempatan yang sama dong, gitu kan? Betul. Berarti intinya semua generasi itu sebenarnya juga sama aja mengalami Sama, fase yang sama ya, Pak. iya, fasenya Cuman sama. waktunya aja nanti Cuma ya. waktunya aja yang beda. Jadi maksud saya, ya maksudnya sebagai generasi yang lebih senior, eh, sadar diri juga lah gitu loh Hmm. bahwa kita tidak bisa menggunakan pola pikir kita sebagai pribadi yang sudah dewasa Hmm. dengan anak-anak ini yang masih proses pencarian jati diri. Suatu saat anak-anak ini juga akan sampai pada titiknya seperti kita. Muter aja kan itu sebenarnya. Dia insight ini, Pak. Lalu Pak Ronald, ini berkaitan dengan namanya kita ketika proses rekrutmen ya Pak, pasti kan Hmm, nggak jauh-jauh kayak tadi nih, tentang ya, gaji gitu ya Pak ya. ya. Nah, gimana kalau posisinya itu kita adalah fresh graduate Pak? Hmm, Nah, apakah kita tuh bisa nggak sih untuk melakukan proses negosiasi gaji? Kalaupun bisa, kira-kira baiknya seperti apa ya Pak Ronald? Posisi kita adalah oke. fresh graduate ini. Buat saya prinsip Hmm. kalau kita mau nego gaji, kita harus punya kompetensi dan kapasitas dulu, Hmm. punya kemampuan, punya keahlian, gitu ya. Dalam arti gini, gaji itu kan sebenarnya cara untuk menghargai Hmm. diri kita. Hmm. Katakanlah, ibarat sebuah barang, label harganya berapa sih? Hmm. Ya kan? Kenapa kemudian ada handphone merek Cina dengan handphone merek Amerika itu gitu ya? Atau handphone merek Korea gitu ya. Kenapa ya merek Amerika ini selalu lebih mahal gitu loh. Walaupun mungkin kalau kita bongkar secara spesifikasi teknisnya sama kok, Hmm. ya kan? Tapi kan di situ ada nilai lebih yang kemudian membuat si merek Amerika ini jadi lebih mahal gitu loh. Nah, itu yang kita harus cari tahu, nilai lebih kita apa nih yang kemudian kita bisa jual ke perusahaan. Sehingga kita mau nego gaji itu kita pede gitu loh. Take it or leave it, katakanlah kayak gitu kan. Oke. Kalau mau ambil saya harga sekian. Karena saya bisa begini-begini, saya punya track record seperti ini. Hmm. Ini loh bukti kinerja saya dan segala macamnya, gitu kan ya. Kalau katakanlah tadi analoginya dengan HP merek Amerika itu, kenapa? Karena mereka satu kita harus akui, marketing brandingnya jago. Ya. Nah di situ kita juga pentingnya kita untuk memarketingkan dan membranding diri kita. Tapi brandingnya jangan branding eh, pencitraan kosong gitu loh. Brandingnya dalam arti ya harus terbukti gitu loh. Hmm. Nah, itu kan nanti kembali ke bagaimana kemampuan komunikasi kita. Untuk ketika di proses interview itu kita bisa memberikan jawaban atau informasi yang diinginkan oleh si perusahaan Hmm. gitu kan ya. Kan beda ya. Misalkan ditanya, tantangan terbesar yang kamu hadapi di pekerjaan sekarang apa? Gitu ya. Sebagai sama-sama katakanlah saya manajer, saya punya dua jawaban untuk mengilustrasikan. Satu, saya bisa jawab kayak gini. Wah, iya Pak, sebagai manajer HR nih, apalagi di pabrik ya. Wah, itu waktu itu nggak habis-habisnya untuk operasional Pak. Bahkan urusan remeh-temeh, sebatas karyawan ada komplain terhadap kartu asuransi aja, harus kontak saya. Hmm. Atau urusan kantin makanannya nggak enak, kantin datangnya telat, komplainnya harus ke saya. Hmm. Nah, kalau kemudian perusahaan itu mencari levelnya HR director, kira-kira kalau jawabannya kayak gitu mau diambil kayak? Beda kalau kemudian jawaban saya adalah, oh tantangan terbesar saya ini Pak, saya di perusahaan sekarang ini, saya stakeholder terdekatnya itu adalah 5 orang level general manager. Hmm.
di mana masing-masing 5 orang general manager itu mereka dikasih kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu terkait apa namanya SDM-nya mereka itu di tangan mereka masing-masing sebelum nanti naik ke regional level. Jadi bagaimana kemudian saya sebagai HR harus memastikan policy HR yang udah dibuat itu mereka bisa patuhin. Walaupun di tengah-tengah situ ada negosiasi. Contoh paling simpel adalah ketika ngomongin soal kenaikan gaji, kecenderungan manajer-manajer ini ya mereka mau naikin gajinya orang-orang terbaiknya mereka, kalau bisa 50%, 40%. Tapi kan dari perusahaan ada ketentuan, ada batas maksimal yang harus dipenuhi. Ya di situ saya bagaimana caranya saya meyakinkan mereka, nggak boleh lewat dari batas maksimal. Budget yang ada harus dicukupkan dengan jumlah orang yang ada. Nah, itu kalau mau cari HR director kan mau pilih yang jawaban yang mana. Iya, yang Gitu. kedua ya. Jadi itu bagaimana kemudian kita memarketingkan, kita membrandingkan melalui komunikasi kita, melalui pemilihan contoh-contoh kasusnya, yang kemudian si perusahaan itu bisa menilai kita sesuai nggak nih pengalamannya dengan kebutuhan yang kita cari. Gitu. Nah, di situ baru bisa negosiasi. Baik lagi kalau tadi konteksnya adalah fresh graduate ya. Menurut saya yang satu yang terutama yang harus dipegang oleh fresh graduate harus tahu dulu UMK di tempat dia bekerja berapa. Artinya jangan mau kalau kemudian gajinya itu dikasih di bawah UMK, iya kan? Karena UMK itu kan tidak melihat apa namanya apa istilahnya tingkat pendidikan. Mau lulusan SMA, mau lulusan S2, mau lulusan S1, kalau sama-sama fresh graduate, minimal UMK. Gitu. Harus diakui. Katakanlah seorang S2 fresh graduate belum pernah ada pengalaman kerja, dia ngelamar. Lalu satunya adalah S1. Nggak akan beda jauh. Kalau baru belum ada pengalaman kerja sama sekali. Ya. Jadi maksud saya, dalam dunia kerja yang lebih dinilai yang menjadi nilai lebih di dunia kerja itu bukan tingkat pendidikannya, tapi pengalaman dan kompetensinya, gitu ya. Tingkat pendidikan itu ya pemanis aja lah, gitu ya. Akan lebih tragis lagi ya kalau kemudian satu S2, satunya S1, ketika di interview, lo kok isinya sama? Ngerti nggak saya? Isinya sama gitu loh. Ditanya, jawabannya teoritis juga. Terus what for? Kalau cuman sekedar teoritis gitu loh. Ya kalaupun S2, kalaupun teoritis, setidaknya teoritisnya harus lebih bernilai daripada S1. Karena kan belajarnya lebih banyak. Gitu. Tapi kalau kemudian nilai teoritisnya lo kok sama aja sama yang S1, nilai teoritisnya yang ngapain? Gitu kan. Itu sih. Iya. Berarti intinya tuh lebih pada pastikan juga kita punya kompetensi yang sesuai dengan apa yang mau kita Betul. capai gitu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, Dan untuk juga fresh bagaimana graduate ini kita membranding diri kita. betul. Ini Ya, gimana Pak? untuk fresh graduate ini ya, ketika ditanya kan kalau di dunia HR kalau kita ngomong dalam konteks interview itu kan ada namanya behavior based interview atau ada bahasa lainnya Oh iya betul. targeted selected interview gitu ya. Nah, itu kan yang ditanya adalah ceritakan kejadian ketika apa. Ya. Kalau kemudian katakanlah dia hanya menghabiskan waktu selama sekolah atau kuliah itu cuman untuk akademik, pengalaman apa yang mau diceritakan? Pengalaman apa yang mau diceritakan? Ya kan? Betul. Jadi saran saya,
aktiflah selama sekolah atau kuliah gitu ya, entah di organisasi. Banyak yang lupa juga bahwa pengalaman bersosialisasi, pengalaman mengelola kelompok itu juga bisa terjadi ketika dia kerja kelompok. Itu juga bisa jadi satu contoh pengalaman gitu loh. Misalkan bagaimana ketika menghadapi situasi Anda menghadapi perbedaan pandangan dan kemudian menyebabkan konflik. Itu kalau orang itu sama sekali nggak pernah ada kerja kelompok, gimana dia bisa merasakan adanya perbedaan pandangan? Mau cerita apa gitu kan? Itu sih. Iya, iya, iya. Betul juga sih, Pak. Dari kelompok pun juga sebenarnya bisa diangkat juga ya, Bisa, Pak. iya Iya. gitu loh. Jadi ya maksud saya ini juga tips ya buat Mm, buat mm, katakanlah fresh graduate yang sedang mencari kerja gitu ya. Pengalaman mm, itu bukan hanya dari organisasi kemahasiswaan atau organisasi sekolah gitu ya. Bahwa dari kerja kelompok studi itu juga bisa jadi pengalaman. Makanya kalau ketika kan ada tuh orang-orang yang BFF gitu ya, mungkin istilah ini mm. udah outdated banget lah ya. Tapi kan ada orang yang kayak gitu, bestie-bestian, kuliah bestie-bestian, kerja kelompok ya sama bestie-bestinya ini juga. Mm, Terus mm, dia ada pengalaman perbedaan pandangannya apa? Dia ada pengalaman managing konfliknya apa? Nggak mm. ada. Iya, 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 Nah itu iya. juga yang harus jadi catatan ya buat Mm, mm, para pencari kerja ataupun buat mm, siswa ataupun mahasiswa ya. Maksudnya mm, punya bestie boleh gitu ya, tapi harus berani juga keluar dari zona nyaman lah. Karena dengan keluar dari zona nyaman, banyak pengalaman di situ yang itu nanti bisa jadi bekal di dunia kerja. Karena di dunia kerja kita kita nggak bisa berharap bahwa di dunia kerja kita bisa dapat bestie mm, gitu ya. Karena mm, mm, ada juga perusahaan yang terlalu kaku gitu ya, di mana di situ orang-orangnya hanya mindsetnya transaksional aja, pokoknya urusan kerjaan. Di luar itu ya nggak ada urusan. Ada loh perusahaan-perusahaan yang seperti itu. mm. Kan. Siap. Kalau gitu Pak Ronald, namanya kayak gini kan biasanya pasti ada ya Pak momen di mana ternyata penawaran perusahaan nih di bawah dari ekspektasi kita gitu ya Pak ya, si Hmm, pencari kerja. hmm, Nah, kira-kira ya. nih Pak Ronald, gimana ya cara kita untuk bisa bernegosiasi seenggaknya hampir-hampir mirip deh dari ekspektasi kita itu, konten apa yang harus kita sajikan gitu Pak Ronald. Yang kalau ngomongin ekspektasi kan berarti dia harusnya udah punya hitung-hitungan ya. Ya kan? Dia kan harusnya udah punya hitung-hitungan nih. Apa namanya? Harapan dia naik. Kalau namanya hitung-hitungan itu kan ada hitung-hitungan best skenario-nya, ada worst Hmm. skenario-nya. Hmm. Kalau ngomong negosiasi paling gampang itu kan ibaratnya nggak tahu ya anak-anak sekarang tuh ngerasain nggak ya eh, pengalaman unik ketika melakukan tawar menawar harga di pasar. Ya nggak tahu ya apakah kemudian Hmm. generasi Hmm. zaman sekarang karena ya kalau sekarang kan semuanya sudah serba modern gitu Online. ya di Iya. online. Kalaupun ke supermarket itu juga nggak ada kesempatan kita untuk nego, semua yang sudah tertulis itu ya itu udah harus Iya. kita ambil gitu kan ya. Tapi dalam arti Hmm. ketika orang melakukan negosiasi itu kan dimulai dulu dengan best skenario-nya dulu kan, Hmm. gitu loh. Best skenario-nya sekian. Hmm. Nanti kan dia harus pertimbangkan, pasti diturunin nih, gitu kan ya. Hmm. Nah, harus dijaga supaya turunnya itu masih masuk di safety net-nya dia. Jadi Hmm. harus hitung-hitungan dulu. Safety Hmm. net-nya safety net-nya berapa nih? Nah, nanti dari safety Hmm. net ini dinaikin lah berapa persen misalkan. Jadi nanti ketika terjadi nego, harapannya ya paling apasnya di safety net, ya kan? Eh, Hmm. eh, masih lebih baik adalah kalau dapat masih di atasnya safety net walaupun di bawah yang terbaiknya. Katakanlah di angka tengah-angka tengahnya Hmm. ya.
gitu. Jadi ya harus hitung-hitungan dulu ya, kayak saya waktu tadi saya kasih ilustrasi waktu saya Mm-mm. nego itu, saya kan udah punya hitung-hitungan nih, Mm-mm. saya perlu, kendaraan kalau saya harus beli sendiri, saya masih belum mampu waktu itu. Mm-mm. Jadi caranya adalah dengan minta ke perusahaan, gitu loh. Makanya bahasa saya waktu itu ke perusahaan, "Pak, paket yang ini saya nggak mau utak-atik dah, saya terima Mm. semuanya. Saya cuma minta satu mobil." Udah, itu aja yang dinegokan gitu loh. Yang Mm-mm. lain ini udah nggak perlu dinegoin lagi, gitu. Siap, siap. Nah, kalau gitu nih Pak Ronald, kenyataannya kan memang ada beberapa perusahaan itu yang tidak welcome terhadap negosiasi gitu ya Pak Ronald ya. Ada, Iya kan? Nah, kalau seperti itu gimana nih Pak Ronald? Cara kita menghadapi perusahaan yang seperti itu Pak Ronald? ya take it or leave it aja sih kalau menurut saya. Oh gitu. Iya, ya udah mau gimana lagi, take it or leave it, gitu loh. Take it or leave it aja, gitu loh. Karena baik lagi, tadi negosiasi itu kan tujuannya adalah untuk win-win solution, Win-win, ya. ya kan? Kalau dalam konteks ini adalah gaji, saya ambil Mm-mm. konteksnya gajinya aja Ya. nih, gitu ya. Mm-mm. Kemudian si perusahaan menutup diri nggak mau negosiasi, ya udah ambil, ya udah antara ambil atau cari yang lain. Oke. Ya kalau nggak menyisakan ruang buat negosiasi, gimana mau win-win solution, ya kan? Iya. Oke Pak Ronald. Untuk yang selanjutnya nih Pak Ronald. Ya. Mungkin sebenarnya kalau dari POV rekruter gitu ya Pak. Sebenarnya itu Hmm. faktor apa aja sih yang bisa apa ya? Yang bisa membuat rekruter itu menyetujui usulan dari kita gitu Pak. Apa ya? Untuk kita bisa mencapai negosiasi itu faktor-faktornya apa aja Pak? Dan mungkin gimana sih tahapan komunikasinya untuk kita bisa melakukan negosiasi goal gitu dengan recruiter? Ini masih melanjutkan konteks tadi yang gaji itu Ya, ya? masih ya benefit, gaji atau apapun itu, Pak. Hmm, oke. Nah ini saya pernah ngalamin, tapi saya Mm, sebagai rekruter ya. Jadi saya udah ngasih penawaran ke si kandidat, gitu ya. mm, Lalu kemudian kandidatnya nego, dan yang saya apresiasi dari kandidat ini ketika dia nego, dia buka semua kartu dia. Oh, Dalam arti gini, dia punya hitung-hitungan nih. Dia ya. sampaikan itu, ya nggak sampai detail kayak gimana-gimana, Mm, tapi dia sampaikan bahwa Pak, kondisi saya sekarang tuh begini, Pak. Nah, mm, saya masih ada kebutuhan begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, gitu ya. Masa sih nggak bisa dinegoin, gitu ya. Dari situ saya langsung tembak, kamu mintanya berapa persen mm, kenaikannya? Sekian Pak. Oke, yang saya lakukan adalah, oke, saya coba komunikasikan dulu, tapi jangan berharap bahwa kami akan memenuhi sepenuhnya permintaan kamu. mm, Tolong itu jadi catatan. Oke Pak, oke. mm, Ya saya kembali, tapi memang tidak sepenuhnya yang dia mau, betul. Karena gini, em, perkara dia punya kebutuhan banyak, gitu ya, itu kan bukan kemudian menjadi bebannya perusahaan, ya. ya kan? Itu kan harus jadi bebannya Mm, dia dong, gitu loh. mm, Perusahaan itu memberikan dia harga, itu kan nggak melihat bebannya dia, nggak melihat kebutuhannya dia. Perusahaan melihat kompetensinya dia, melihat kapasitasnya dia, itu aja. Kami nggak melihat kalau kemudian dia bilang masih ada cicilan ini Pak, masih ada cicilan ini Pak, ya itu bukan tanggung jawab perusahaan, mohon maaf. Itu bukan faktor yang dipertimbangkan perusahaan, mohon maaf. Yang dipertimbangkan perusahaan adalah kompetensi, keahlian, pengalaman, dan apa yang kemudian bisa dikontribusikan si kandidat ini ke perusahaan. Gitu. Jadi ya pada akhirnya saya kembali, tadi saya bilang, saya udah sampaikan, diskusikan, tapi kami tidak bisa menjamin bahwa akan 100% apa yang diminta. Tapi mm. inilah penawaran terbaiknya kami. Mau ambil, kalau nggak mau ya mohon maaf, mungkin kita belum berjodoh. Gitu. Ya akhirnya dia ambil. Ya oke. Tapi ada juga kejadian di mana kemudian si kandidat memilih untuk mohon maaf Pak, mungkin kita belum berjodoh. Ya udah nggak apa-apa, Oh, nggak masalah, gitu loh. Kalaupun belum berjodoh sekarang, mungkin suatu saat bisa berjodoh di tempat lain. Ya kenapa enggak, gitu loh.
Gitu. Yang penting gini, jangan kemudian meninggalkan impresi yang negatif terhadap rekruter. Ketika Oke. seorang kandidat sudah meninggalkan impresi yang negatif untuk seorang rekruter, kita nggak tahu loh si rekruter ini apakah akan selamanya di perusahaan itu atau dia bisa pindah-pindah. Ya. Iya kan? Kalau kemudian dia pindah-pindah lalu ketemu lagi, lah ini orang yang dulu sama gue nih impresi, udah nggak usah, habis lah karir, Iya, iya. ya kan? Dan satu Mm-mm. lagi yang mungkin apa pencari kerja juga harus tahu ya, Mm-mm. HR akan mencari gimana pun caranya dan jalannya untuk bisa mengorek rekam jejak seorang kandidat. Saya sudah pernah mengalami dalam posisi saya sebagai orang yang diminta referensi. Oh. Saya udah ngalamin tuh. Ya, Hmm. jadi saya di satu perusahaan gitu ya. Kemudian ini ada HR dari perusahaan lain. Zaman sekarang canggih, katakanlah lewat LinkedIn gitu ya. Nggak tahu gimana caranya dia dapat message saya di LinkedIn gitu ya. Kemudian kami berkomunikasi di situ, dia menanyakan kandidat ini gitu. Apa si ya kandidat namanya ini gitu ya. Saya bilang kandidat itu ketika saya berada di perusahaan ini dia sudah keluar. Ketika saya Ah, penempatan di posisi yang sekarang, dia iya. sudah keluar. Tapi Mm. saya tahu ceritanya. Ya saya ceritakan Ya. gitu. Kalau saya tutup-tutupi, ternyata kemudian setelah orang itu masuk kemudian menimbulkan katakanlah kerugian atau menimbulkan hal yang negatif buat perusahaan, saya yang kena nanti. Mm. Wah, Pak Mm. Ronald ini omongannya nggak benar waktu itu saya minta referensi apa segala macam. Saya yang kena. Tapi bukan cuma saya yang kena. Perusahaan yang sedang saya bekerja pun juga kena. Wah, Mm. perusahaan itu tuh nutup-nutupin tuh. Misalkan. Kena juga. Jadi ya saya ngomong apa adanya aja. Dan itu bukan cuma sekali. Beberapa kali Mm. saya mengalami. Bahkan di tempat yang sekarang pun ada waktu itu juga kontak saya, nanya kandidat. Saya bilang, waduh, mohon maaf, saya join di sini, kandidat itu sudah nggak ada. Dan saya nggak tahu ceritanya. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Ya udah, gitu. Silahkan dia cari 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 tahu lagi tempat lain gitu kan. Jadi hati-hati aja. Gitu. Itulah pentingnya menjaga ini ya Pak, menjaga silaturahmi, menjaga attitude Ya, ketika kita di suatu betul, perusahaan betul, ya Pak. betul. Setidaknya gini, ketika kita keluar dari satu perusahaan, Hmm. pastikan kita tidak keluar itu meninggalkan rekam jejak yang negatif. Ya gitu. Itu sih. Perkara silaturahmi itu beda hal. Tapi Iya. setidaknya Ya. ketika kita meninggalkan pekerjaan, ya kita tinggalkan dengan baik, dengan profesional. Hmm. Itu sih. Jangan tiba-tiba keluarnya itu karena misalkan sakit hati sama atasan, terus kemudian menjelek-jelekan atasan ke Hmm. orang-orang di perusahaan situ gitu kan ya. Itu ketika dia udah meninggalkan itu kan apa iya nggak cerita, apa iya nggak tahu Hmm. atasannya gitu loh. Jadi ya itu yang harus dijaga sih. Atau misalkan orang itu kan orang kalau mau keluar tuh kan ada notice period ya, ada masa Ya. tunggunya. Kalau tiba-tiba dia saya mau keluar hari ini sekarang juga, kenapa? Saya sakit hati sama omongannya bapak itu atau omongannya ibu itu. Dikira saya nggak bisa cari kerja yang lebih baik apa? Hmm. Misalkan, Hmm. itu kan pasti akan menimbulkan kesan yang negatif. Ya. Itu sih. Iya. Oke Pak Ronald, kalau tadi kita membahas mengenai rekrutmen kerja, mungkin sekarang kita beralih ketika kita sudah berada di suatu perusahaan nih Pak Ronald. Nah, namanya kita berada di suatu perusahaan kan pasti ya Pak, namanya ada perbedaan pendapat, itu kan pasti juga seringkali berpotensi memunculkan konflik gitu Pak. Nah, Ya, ketika sudah terjadi seperti itu Pak, mungkin Pak Ronald bisa berbagi nggak Pak, ini sebenarnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu Pak, ketika sudah berpotensi untuk muncul konflik gitu. Bagaimana kita melakukan negosiasinya, pendekatannya seperti apa nih Pak Ronald?
Hmm, selama saya di dunia kerja ya, Ya. saya menemukan ada dua tipe orang, bukan tipe orang, dua tipe pendekatan yang orang Mm-mm. lakukan ketika menghadapi konflik. Mm. Yang pertama dia menghadapi konflik itu. Yang kedua dia diem-diem aja, dia tinggalkan konflik itu, dia bodoh amat. Jadi konflik Mm. itu dibiarkan ngambang aja gitu ya. Nah, eh, kalau buat saya sih nggak ada benar salah, Mm. nggak ada baik buruk gitu ya. Kembali lagi ke profil masing-masing orangnya Mm. dan seberapa besar kemudian dampak dari konflik itu kalau kemudian konflik itu tidak segera diselesaikan. Itu yang sebenarnya harus dilihat juga Mm. gitu ya. Nah, eh, eh, apakah setiap konflik itu harus ada penyelesaiannya? Mm. Kalau menurut saya tergantung sih. Selama kemudian konflik itu, keberadaan konflik itu bisa membuat goalnya tetap tercapai, ya udah jalanin aja. Mm. Ini kan kita bicara dunia kerja ya, kita kan bukan Ya. bicara soal keluarga atau hubungan Mm. hubungan eh, romantis atau gimana, bukan gitu. Kita kan Mm. ngomong kerjaan nih Mm. gitu ya. Kalau ya kalau ngomong dunia kerja kan yang kemudian menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana tujuan kerja itu tercapai. Ya udah gitu. Perkara kemudian di situ ada konflik, selama kemudian mengesampingkan konflik itu, tapi perkara kemudian nanti hubungan pribadinya seperti apa ya itu hal yang lain. Mm. Karena kan kalau kita ngomong konflik itu bahkan di dunia kerja sekalipun, Mm. eh, yang umumnya terjadi adalah konflik itu kemudian menjadi apa istilahnya personal gitu kan ya, menjadi personal gitu loh. Ya hubungan personal nggak baik nggak apa-apa, yang penting kan bisa kerja bareng. Oh, Nah, oke. kerja Ya. bareng itu kan bukan berarti harus ada hubungan baik. Ya. Mm. Yang penting kerjaan gua ini, kerjaan lu itu sama-sama kita selesaikan. Mm. Kemudian eh, katakanlah ngerjain satu project gitu ya. Projectnya bisa selesai, udah. Perkara nanti setelah project selesai, dua individu ini mau mau menyelesaikan konflik pribadinya atau mau diem-dieman aja ya terserah. Yang penting kerjaan beres, Mm. yang gitu. Tapi kalau kemudian orang itu values-nya adalah bahwa hubungan pribadi itu penting, harus dijaga, ya udah selesaikanlah itu. Ya. Tapi Mm. kalau kemudian orang itu prinsipnya enggak, yang penting kerjaan beres. Gua Mm. nggak harus suka sama dia, dia juga nggak harus suka sama gua. Yang penting kerjaan beres. Ya silahkan juga. Nggak ada Oke. benar salah lah kalau kayak gituan, tergantung values-nya masing-masing orangnya aja sih. Karena gimana ya? Eh sulit untuk kemudian katakanlah ada masalah nih, Heeh. padahal tuh konteksnya pekerjaan Mm. gitu ya. Nggak semua orang bisa memahami ini konteksnya kerjaan, pribadinya sebenarnya nggak ada urusan, ini urusan kerjaan. Jadi ya udah hanya sebatas kerjaan aja, hubungan baiknya jangan terganggu gitu loh. Mm. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Ada orang yang ketika dalam pekerjaannya eh, ada konflik, ternyata sama dia dimasukin ke hati, ya susah dong kalau kayak gitu. Ya. Jadi ya balik lagi aja ke prinsipnya masing-masing orang, tapi prinsipnya dalam konteks dunia kerja kita profesional. Yang harus menjadi highlightnya bukan konfliknya, tapi bagaimana mencapai tujuan pekerjaannya.
Itu aja sih. Luar biasa. Terus untuk selanjutnya nih Pak, gimana sih Pak caranya supaya kayak misal tadi ya Pak, kita menemukan Hmm. konflik gitu. Nah, ketika kita melakukan proses negosiasi itu, gimana caranya supaya proses negosiasi kita tidak mengarah pada munculnya konflik, tapi justru meredam konflik, Pak? Kalau saya sih kembali ke pemahaman dasarnya konflik ya. Konflik itu kan Heeh. ketika terjadi perbedaan pandangan, Ya. gitu. Ketika ada gap antara ekspektasi dengan realita, Realita. disitulah ada konflik gitu kan ya. Ya. Jadi setiap ketika terjadi negosiasi sebenarnya itu udah konflik, cuman kan Oh. konfliknya menjadi konflik yang katakanlah mengganggu Mm-mm. atau tidak mengganggu gitu aja kan. Mm. Jadi sebenarnya goalnya adalah bagaimana kemudian konflik itu menjadi konflik yang produktif. Saya ini cerita aja, Mm-mm. saya sendiri di tempat kerja yang lama tuh ya, eh peer saya ya, peer Mm-mm. saya dia pegang kerjaan yang lain gitu ya. Di mana kerjaan kami sangat sangat sering bersinggungan gitu ya. Mm. Saya sama dia itu nggak selalu sepakat Mm. dan kalau kami berdebat ya, itu bisa sampai keluar gitu. Bisa berantem benar-benar berantem gitu loh. Kami kemudian menemukan apa namanya apa istilahnya menemukan kesepemahaman gitu ya, ya udah selesai gitu loh. Dan sering juga kami nih berantem gitu, tiba-tiba di ujungnya mau makan siang di mana kita, ya udah makan siang aja gitu. Ya. Hahaha lagi apa, paling nanti kita bilang diskusinya lanjut besok aja ya, Ya. nurunin tensi dulu, oke gitu, ya udah gitu loh. Nanti begitu tensi udah turun sama-sama ini mungkin besok atau 2 hari kemudian balik lagi, kayaknya omongan lu ada benernya deh, gini gini gini, jadi gue pikir bisalah kita agak tweak dikit apa gimana, gini gini gitu gitu ya. Jadi saya ngalamin sendiri itu gitu loh, dan orang-orang di sekitar kami kalau melihat kami berdua udah kayak gitu, mereka tuh takut sebenarnya. Masih serem gitu loh, mereka melihat kami kok gitu amat gitu ya. Mereka serem kalau orang melihat itu, serem. Mm. Tapi orang juga lucu-lucuan lihat kami gitu loh. Bisa berantem terus tiba-tiba makan siang bareng, ketawa-ketawa, bisa bercanda lagi apa segala macam. Kayak gak ada apa-apa gitu loh. Jadi ya yang penting bagaimana konflik itu jadi produktif. Itu sih. Mm. Dan sampai sekarang kami udah beda perusahaan masih tetap berteman baik. Oke Pak, kalau gitu Pak, kalau semisal nih Pak, permasalahan ini muncul dari atasan. Tadi ya Hmm, Pak, bahwa konflik itu hmm, terjadi ketika ada gap antara realita dengan ekspektasi. Mungkin ya. hasil Hmm, kinerja kita dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi dari hmm, atasan gitu Pak. hmm, Nah, bagaimana cara kita melakukan probing, pendekatan, atau mungkin hmm, negosiasi dengan hmm. orang yang levelnya tuh di atas kita Pak Ronald? Oke, saya juga ya itu sering lah ya, sering-sering Iya. banget. Saya yang penting gini, kita harus cari tahu dulu sebenarnya yang dimau dan yang dimaksud sama atasan kita apa. Oke. Cuman kan masalahnya atasan itu ada 2 macam ya, 3 lah katakanlah ya. Satu atasan yang bodoh amat, yang penting kerjaan beres. Ada kan yang kayak gitu ya. Yang kedua atasan yang micromanaging, pengen tahu detail banget gitu ya. Oke, Yang ya. ketiga adalah atasan yang dia memberikan batas. Batasnya ini apa namanya apa istilahnya ya, eh ya dia ngasih batasan nih, batasannya ini, sumber dayanya ini yang diharapkan seperti ini, udah silakan kamu pikirkan. Beda dengan yang pertama, kalau yang pertama pokoknya harus begini, gue nggak mau tahu lu caranya kayak gimana, kerjain Ya. gitu ya.
Kan beda beda banget sama yang pertama tadi. Nah, kalau buat saya pernah ngalamin yang tiga-tiganya saya pernah ngalamin. Tiga-tiganya saya pernah ngalamin gitu ya. Jadi yang saya selalu lakukan adalah tapi ini setelah proses belajar ya, setelah proses belajar akhirnya saya menemukan pola yang buat saya efektif itu adalah kita tanya detail. Bapak, Ibu maunya kayak gimana? Ya kan? Yang apa maksudnya gini? Goalnya apa nih? Goalnya ini, oke. Terus caranya mau kayak gimana? Ada spesifik cara atau saya bisa pakai cara apa aja? Gitu. Oh ada spesifik template-nya kayak gini. Oke. Terus kita boleh dijelasin nggak ini template-nya kayak gimana? Gitu ya. Iya. Atau bisa juga caranya dengan adalah template-nya kayak gini. Oke, saya pelajarin dulu. Saya pelajarin dulu, saya coba kerjain dikit dulu, terus saya balik lagi ke dia. Kayak gini nggak yang dimaksud? Nah, di situ kan nanti ada apa? Ada diskusi tuh. Feedback. Iya. Ya, ada feedback apa segala macam. Oh, ternyata ini yang dimaksud. Oke, baru kita kerjakan lagi sampai selesai seperti yang dia mau gitu. Kalau saya sih pendekatannya kayak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak Ronald. Dari Pak Ronald sendiri biasanya kesalahan umum apa yang mungkin harus dihindari gitu ya Pak, ketika melakukan negosiasi kerja, baik dengan teman, dengan rekan sejawat, ataupun dengan atasan kita Pak Ronald? Hmm, kalau dari pengalaman saya adalah eh, jangan berbohong aja sih, Oh, ya, ya, ya. gitu. Karena begitu ketahuan kita berbohong atau kita menutupi sesuatu gitu ya, atau kemudian di belakang ketahuan, wah ternyata itu untuk kepentingan pribadinya dia, Hmm. katakanlah kayak gitu ya, itu bisa menyebabkan hubungan yang nggak baik Hmm. gitu loh. Jadi maksud saya karena ini konteksnya dunia kerja ya, Ya. Mm-mm. yang harus ada di dalam pikiran kita, yang harus kita utamakan adalah kepentingan bersamanya nih. Oke. Jangan kemudian membawa agenda-agenda pribadi. Begitu ada agenda pribadi masuk ke situ, percayalah itu akan menjadi eh, konflik yang nggak produktif. Ah. Karena kemudian pasti akan ada pihak yang tersakiti atau Hmm. akan ada pihak yang katakanlah terpinggirkan. Hmm. Gitu. Jadi ya yang harus diutamakan kepentingan bersamanya dulu. Eh, ketika ada hal-hal yang harus dibicarakan ya bicarakanlah gitu loh. Jangan terus sendiri-sendiri gitu ya atau diem-dieman. Diem-dieman maksudnya nanti gini. Karena satu pihak yang satu tahu lebih banyak soal informasinya, lebih banyak soal Hmm. apa istilahnya gambaran besarnya gitu ya. Hmm. Lalu katakanlah ada satu kondisi spesifik di dia yang kalau dia ikuti kesepakatan bersama itu merugikan buat dia, lalu dia bikin manuver sendiri Hmm. yang ternyata kemudian manuver itu membahayakan satu tim Oke. gitu atau membahayakan tim yang lain gitu loh. Jadi maksudnya eh, eh, ketika kemudian satu pihak ini, aduh, saya ada kesulitan, ya udah diomongin aja bersama Hmm. gitu loh. Lebih kan mendingan ya kesepakatannya adalah oke, nggak apa-apa yang di sana pakai cara gini aja. Tapi nih dan menjadi kesepakatan bersama bahwa oke, tapi jangan kemudian pakai cara yang lain yang berdampak. Oke, Pak. Kalau gitu, Pak Ronald, ketika kita sudah masuk di dunia kerja nih, Pak, itu kan pasti ada namanya kita pengen naik jabatan gitu ya, Pak, atau bahasanya Hmm, mungkin promosi ya, Pak ya, kalau promosi dalam suatu perusahaan ya, ya, Pak. Ya. ya. Nah, ketika kita sudah masuk dunia kerja, kalau dari Pak Ronald sendiri, sebenarnya faktor apa sih yang perlu dipertimbangkan sebelum kita mengajukan promosi itu, Pak? Hmm,
sejauh saya bekerja sih memang belum pernah Mm. eh, ada istilahnya promosi itu pengajuan dari bawah, Oh, dari si oke. karyawan maksudnya ya. Ya. Mm-mm. Promosi biasanya yang saya alami selama Mm. karir saya itu adalah dari atasannya masing-masing Oh. yang memperjuangkan supaya si karyawan ini dipromosi Mm-mm. gitu loh. Dan eh ya kalau mau kayak gitu ya dengan cara kita apa eh, tunjukkan kinerja terbaik kita, dan harus diakui ya hubungan baik dengan atasan itu pengaruh. Ya, tidak ada rumusnya di dunia ini. Ada atasan yang suka punya bawahan yang sulit untuk dikendalikan. Ngerti ya maksud saya ya? Tidak ada rumusnya di dunia ini seorang atasan mau punya bawahan yang sulit untuk dikendalikan. Tapi bukan berarti kemudian sebagai atasan kita harus iya-iya aja atau ABS atau AIS, asal bapak senang atau asal ibu senang Mm-mm. gitu kan ya. Jadi apa namanya, kalaupun kemudian ada pendapat dengan atasan atau segala macam, ya tunjukkanlah sewajarnya aja. Tapi prinsipnya gini, Mm. seorang bawahan mau berantem sama atasannya kayak gimana pun juga nggak akan pernah menang, karena atasan selalu punya kartu truf. Apa itu? Saya pokoknya maunya gini, Mm. kamu mau kerjaan atau enggak? Kan atasan selalu punya senjata itu gitu loh. Mm. Jadi bawahan mau berdebat kayak gitu, kalau saya maunya kayak begini, mau kerjaan apa enggak? Gitu loh. Nggak mau ngerjain, nanti akan atasan keras kepala, kamu nggak menurut sama atasan, nanti akan Mm. berdampak sama penilaian tahunan. Mm. Ujung-ujungnya apa? Nggak berani dipromosiin, ini orang keras kepala. Ya, nggak mau terima masukan gitu ya, apa gitu ya. Jadi yang diingat jelek-jeleknya aja gitu kan. Tapi kalau apakah kemudian nggak boleh untuk kita mengajukan untuk promosi? Boleh, cuman caranya. Jadi saya kasih contoh. Mm. Waktu saya bergabung di satu perusahaan, ya, itu di situ ada namanya personal development plan. Mm. Ya, di personal development itu karyawan diminta untuk menuliskan proyeksi karirnya, apa aspirasi karirnya. Ya. Dia tuliskan di situ aspirasi karirnya dia, terus pengembangan apa yang kemudian dia harus perbuat gitu ya. Nah, ketika itu dilakukan, ya saya bilang, saya waktu itu masih posisi levelnya asisten manajer. Saya bilang, saya pengen jadi manajer dalam jangka pendek, jangka panjangnya saya pengen jadi HR director. Saya nggak perlu ngomong sama atasan saya pengen dipromosi. Enggak, saya nggak perlu ngomong itu. Saya cukup tulis di situ aspirasi karir saya apa. Mm. Kan itu sebenarnya sudah jadi pertimbangannya si atasan kan. Sehingga nanti atasan yang menilai kapan waktu yang tepat untuk Mm. mempromosikan saya. Kapan dia menilai saya siap, gitu kan. Tapi kalau kemudian disuruh menulis aspirasi karir aja bingung, ya gimana karirnya mau berjalan, ya kan? Gitu. Dan terutama juga gini, eh, ketika menuliskan aspirasi karir atau eh, kan selalu Mm. ada namanya kayak conversation gitu ya. Ya. Dia melakukan career conversation harus clear aspirasinya apa dan rasionalnya apa. Oke. Gitu loh. Karena ada loh orang-orang yang saya menemukan gitu ya, ada orang yang dia fungsinya di fungsi A, terus dia menulis di situ pengen jadi manajer tapi di fungsi B. Lah gimana caranya? Untuk jangka pendeknya maksudnya. Loh gimana Ya. caranya? Terlalu jauh gapnya. Kecuali dia tulis pengen jadi manajer B, itu rencana jangka panjangnya dia Mm. untuk menjadi manajer di fungsi yang
yang dia sedang kerja itu adalah jangka pendeknya, itu mungkin masih masuk akal. Tapi kok tiba-tiba jangka pendeknya pengen jadi, sedangkan dia belum pernah ada pengalaman sedikit pun di fungsi B ini, terus gimana caranya? Hmm. Katakanlah kalau mau dia ke fungsi B ya jangan ujuk-ujuk jadi manajer kalau dia belum manajer ya. Hmm. Ya tulis aja di situ, saya pengen kesempatan di fungsi B. Katakanlah masih di level jabatan yang sama. Perkara kemudian nanti di fungsi B dia ngerasa, ya ternyata saya nyaman nih di fungsi B. Ini karir yang baru buat saya dan saya melihat masa depan saya ada di sini. Kalau kemudian dari situ dia bilang, saya pengen jadi manajer di fungsi B ini. Ya silakan, toh dia sudah punya pengalamannya kan. Jadi harus realistis juga lah. Hmm. Ya, oke, mungkin nih Pak Ronald, yang terakhir nih Pak Ronald, Hmm. ada nggak pesan-pesan Pak Ronald untuk para teman-teman yang sedang mencari kerja atau mungkin Hmm. teman-teman entry level nih Pak Ronald, Hmm. berkaitan dengan negosiasi skill ini? Itu satu yang saya sebutkan di awal tadi ya. Yang pertama harus tahu dulu yang kamu mau apa. Oke. Dasarnya itu dulu. Kalau Hmm. kamu nggak tahu apa yang kamu mau, apa yang akan kamu negosiasikan? Ya, jadi itu satu, tahu dulu apa yang kamu mau, Hmm. lalu cari informasi perusahaan yang sedang kamu lamar atau yang kamu sedang proses itu seperti apa. Cari gapnya di situ, lakukanlah negosiasi di situ. Dan realistislah dalam melihat win-win solutionnya. Hmm. Nggak bukan gini. Di setiap negosiasi tidak ada satu pihak yang menang sama sekali. Selalu ada kompromi. Jadi berkompromilah dengan realistis. Jangan terlalu merendahkan dirimu juga, tapi Hmm. juga jangan terlalu berharap yang muluk. Ya Nah, realistis aja. baik, terima kasih banyak Pak Ronald sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing dengan teman-teman ID Karir Sama-sama mengenai Mbak. negotiation skill ini. Ya, Sehat selalu untuk Pak Ronald, sehat selalu untuk sukses juga untuk Pak ya. Ronald. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak di kesempatan baik Oke. lainnya ya Pak. Mbak Santi. Oke, untuk ID People, sekian podcast kali-kali ini. Nantikan episode selanjutnya dari Sekali, Boost Your Career Performance. Ikuti program career preparation lainnya, karena di ID Career, we career career. Bye!